Oh gitu. Baik, terima kasih ya Pak. Izin live ya Pak. Live dulu aja. Yang pertama Medan dulu ya. Oke, ada yang sudah terima materinya? Yang Medan? Udah, Pak. Udah baca, udah bisa kelihatan nggak, Dista? Jelas nggak videonya? Saya apa videonya nggak bisa dibuka? Ah, harus dibuka. Iya, harus login dulu ya, Pak. Mana sih? Di saya kosong, Pak. Tapi di Arta bisa. Arta bukanya gimana? Arta mana? Arta? Tak, Arta Saya mana? Pak, saya Pak. Bisa, tak? Saya bisa cuman login apa sih namanya? Microsoft gitu. Bikin di browser ya? Bukannya ke browser kan dia? Iya. Ya emang gitu sih harusnya sih. Karena kalau di saya, dia munculnya kalau diklik ya. Dia munculnya begini. Kayak gini ya. Apa lagi? Kenapa share screen saya nggak mau muncul semuanya? Ya kayak gini, dia muncul nanti. Jadi kamu tinggal buka apa namanya? Replay muncul dia harusnya kayak gitu. Kalau di saya gitu. Tapi kalau di kalian beda lagi ya nggak tahu juga. Tapi mudah-mudahan bisa kalian buka, kalian apa namanya? Kalian lihat nanti kalau sempat ya. Sekarang kita masuk ke materi yang ke berapa tiga? Yang ketiga udah dibuka belum? Yang muatan listrik. Buka belum? Muatan listrik pendukung kolom. Oh iya, ada yang buka belum? Belum, Pak. Belum buka. Saya masukkan juga kan tugas apa materi kedua dan ketiga itu sudah saya masukkan semua seharusnya. Kita ulang sedikit aja ya. Oke, muncul? Muncul, Pak. Oke, jadi muatan listrik pendukung kolom. Mungkin ini juga ada sering kalian apa istilahnya waktu SMA udah tahu ya muatan listrik. Muatan listrik itu apa sih sebetulnya? Sering ingat nggak? Bagaimana muatan listrik itu berinteraksi? Ada yang ingat nggak? Fisika ya, kalau nggak salah kelas apa ya? 11. Muatan listrik. Ada yang masih ingat nggak? Perasaan baru tahun kemarin kan tulis kan? Saya ingatnya itu Pak ada positif negatif, Pak. Positif negatif. Iya. Ada netralnya nggak? Ada, Pak. Ya. Terus bagaimana dia berinteraksi? Bagaimana dia bisa saling apa ya? Tarik menarik lah, tolak menolak lah. Ada yang ingat nggak? Aduh, lumayan pada nggak dibuka nih. Oke, jadi muatan listrik itu berinteraksi dengan dua cara sebetulnya sih. Dengan muatan listrik sendiri, dia memiliki gaya yang berinteraksi apa elektron-elektronnya itu. Jadi jika ada muatan listrik di sini yang berbeda, maka akan ada gaya F di antara kedua muatan tersebut, gaya tariknya antara kedua elektron tersebut. Tapi kalau gaya gravitasi, dia nggak perlu ada positif negatifnya ini. Jadi memang dia ada gaya yang akan menarik antara dua muatan satu dan muatan kedua. Gayanya juga berbeda. Kalau muatan listrik ini F-nya itu 1,8 kali 10 pangkat 25 Newton, sedangkan kalau yang gaya gravitasinya itu
6,7 kali 11 pangkat minus 11 Newton. Nah, muatan listrik tersebut semua materi bisa mengandung muatan positif dan negatif. Kita nggak bisa melihat ya, Anda nggak bisa melihat muatan ya, karena biasanya sebagian besar materi itu sama, maka dari itu benda tersebut tetap diam. Jadi apa namanya, kayak mungkin kalian pernah waktu di SMA pakai penggaris atau pakai apa ya namanya, plastik ya, yang digesekkan ke rambut atau ke baju atau ke wall, terutama sebagusnya sih. Kemudian didekatkan kepada potongan-potongan kertas atau ke rambut temennya deh yang tidak digesekkan, maka akan timbul apa namanya, loncatan gitu kan, rambutnya tarik gitu. Itu efek dari si muatan listrik tadi. Jadi semua benda itu sifatnya netral kalau jenis muatannya sama, tapi kalau salah satunya berkurang, maka dia memiliki kelebihan atau kekurangan dari muatannya tadi. Jadi kalau suatu benda itu berisi 16 muatan, 8 positif, 8 negatif, maka total dia menjadi 0. Artinya benda tersebut seimbang, dia nggak narik benda lain atau tidak ditarik oleh benda lain. Berbeda dengan yang tadi, ketika si penggaris tadi mengalami kehilangan muatan, kan bergesekan tadi ya, atau menambah kelebihan muatan negatifnya, maka dia menarik muatan-muatan yang lain. Jadi benda itu bisa kehilangan atau memperoleh muatan listrik. Jadi muatan statis itu juga disebut berlebih. Berlebihnya bisa apa? Bisa kelebihan negatif, bisa kelebihan positif. Jadi itu yang menyebabkan namanya listrik statis. Ada yang pernah kesetrum nggak listrik statis? Setrum pernah, Pak. Belum pernah? Pernah kesetrum, Pak. Pernah, Pak. Baru kemarin. Yang suka gandengan tangan di mall, kadang-kadang lagi mau pegangan tangan pasangannya, nyetrum nih. Apakah ini getaran cinta? Bukan. Itu listrik statis, ya. Jadi jangan ketika kita lagi pegangan tangan pasangan, kok nyetrum? Jangan-jangan jodoh nih, bukan. Belum tentu. Bisa aja kalian cuma jagain jodoh orang. Jadi mendingan lihat dulu penyebabnya apa. Bisa jadi kalian yang kelebihan muatan negatif, atau jangan-jangan pasangan Anda yang terlalu negatif. Jadi hati-hati, itu juga menyebabkan loncatan muatan listrik statis. Listrik statis itu kayak kesetrum, tapi rasanya gimana gitu kan. Nah, itu anggap aja kalian tuh kena petir sebetulnya. Kenapa? Petir itu juga termasuk muatan statis. Kayak megang benda-benda besi, benda-benda yang apa ya istilahnya ya, yang kira-kira mau kita pegang kok nyetrum. Nah, benda-benda tadi itu biasanya memiliki muatan yang stabil sebetulnya. Tetapi karena kita yang kelebihan, kita yang melemparkan ke mereka, atau mereka yang menarik muatan berlebih dari kita. Kok kita bisa berlebih muatannya? Ya, tadi ketika kita sedang berjalan, mungkin baju kita, kain kita itu saling bergesekan kan kalau berjalan kan di kaki kita, atau enggak kita lagi apa namanya dari suatu tempat yang memang muatan itu sangat negatif, ditarik positif kita, maka kita sendiri akan menjadi negatif karena semua muatan positif kita bisa ditarik oleh si sekeliling kita. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang muatan positif dan negatif tadi loncat ke kita. Jadi muatan listrik itu adalah sifat partikel terkecil dari atom. Satuannya masih ingat nggak, Pak? Satuan muatan listrik. Kolom. Kolom, betul sekali. Satuannya kolom ya. Jadi biasanya untuk muatan listrik itu harus diidentifikasi dengan tandanya. Ada positif, ada negatif. Positif bisa disebut dengan apa? Proton bukan, Pak? Proton, betul sekali. Negatifnya? Elektron. Yang nol? Yang nol? Neutron. Betul sekali. Jadi jangan, kalau kita bandingkan antara masanya, si elektron itu 9,109 kali 10 pangkat min 31
dengan besaran kolomnya, muatan kolomnya minus 1,602 kali 10 pangkat minus 19. Jadi bedanya elektron dengan proton itu adalah di bagian positif negatifnya doang. Nilai-nilainya itu adalah sama, ya. Jadi mau apa istilahnya? Ya, kalau kelebihannya 2 elektron, ya berarti dia minusnya 2 kalinya ini dan seterusnya. Ya, kita ngulang aja ya. Kita kalian refresh kalau udah mulai ingat-ingat sedikit nih. Sama dengan tadi, ketika satu atom tadi dia ada nukleusnya, proton dan neutron, dia ada elektron yang bebas. Ini yang menyebabkan nanti dia bisa loncatan kemana-mana. Gaya listrik itu tercipta di antara semua muatan listrik karena ada 2 jenis muatan, positif negatif. Maka gaya listrik antar muatan dapat menarik atau menolak. Kalau sama positif, dia akan menolak positif. Negatif ke negatif juga menolak. Jadi kalau kalian misalkan yang cowok itu positif sama-sama menarik, itu dicurigai, hati-hati. Bisa nggak benar tuh, salah satunya berarti palsu. Nah, karena apa? Positif sama negatif itu yang tarik-menarik. Jadi kalau kalian suka sama sesama, itu dicurigai salah satunya adalah palsu. Miring atau tidak lurus. Atau jangan-jangan kalian yang tidak lurus. Jadi positif dan negatif tadi, itu yang menyebabkan tarik-menarik atau tolak-menolak. Sehingga hukum Coulomb tadi bisa kita jabarkan segini. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. K-nya tersebut adalah, F-nya dulu. F itu adalah gaya atau force dalam satuan Newton ya. K-nya itu konstanta atau konstan, 9 kali 10 pangkat minus 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1 Q2 itu apa? Q1 Q2 itu adalah muatan atau charge-nya ya. Kalau R-nya itu adalah jarak atau distance antar muatan. Jadi kalau kita buka, maka Q1 itu muatan positifnya tadi berapa? Ada berapa? Q2 muatan positifnya ada, muatan negatifnya ada berapa? Nah, ini yang kita kalikan tadi pengalinya 1,601 kali dengan konstannya. Ini konstanta yang menemukan si Coulomb, makanya ini menjadi hukumnya dia, hukum Coulomb. R-nya adalah distance. Distance adalah jarak antara kedua muatan tadi. Oke. Jadi gayanya akan semakin kuat ketika muatan bergerak lebih dekat. Kenapa? Karena R-nya akan menjadi lebih kecil. Kalau R lebih besar, maka muatannya menjadi terbagi lebih banyak. Makanya gayanya semakin kecil. Tapi kalau R-nya semakin dekat atau jaraknya makin dekat, maka dia menjadi kecil R-nya. Dan akibatnya gayanya menjadi besar. Atau jumlah muatannya yang semakin besar. Kalau muatan semakin besar, maka gayanya juga semakin besar. Tadi ya, kalau dia terhubungan dengan R, maka ketika R-nya makin dekat, dia menjadi kecil, R-nya makin jauh. R-nya mendekat, dia menjadi besar, R-nya kecil, dia menjadi jauh, dan seterusnya. Q-nya juga, kalau Q-nya makin besar, atau muatannya makin besar, maka gaya juga semakin besar. The force, nah, ini udah ya tadi ya, term bahasa Inggrisnya ini. Nah, gaya antar muatan berbanding lurus dengan besar atau jumlah setiap muatan. Dan menggandakan satu muatan juga akan menggandakan gaya. Menggandakan kedua buah muatan akan melipat gandakan gayanya. Jadi gaya antar muatan itu akan berbanding lurus dengan besar atau jumlah muatannya. Terus kalau kita gandakan, misalnya ininya tadi saya bilang muatan di positif menjadi 2, maka gaya dari muatan positif itu menjadi 2 kali lipatnya juga. Kalau dua-duanya kita gandakan, dia bukan menjadi minus, tapi tetap menjadi 4 kalinya. Oke. Lalu
gaya antar muatan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Kalau tadi D-nya atau jaraknya itu semakin jauh, maka dia bisa menjadi mengecilkan. Kalau semakin dekat, maka dia semakin besar gayanya. Begitu juga dengan kalau kita jauhin tadi. Kalau kita jauhan, maka gayanya akan berkurang 1/4-nya. Oke, untuk permulaan hukum kolom, ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, saya teruskan. Oke, muncul? Oke ya. Jadi saya ada pertanyaan. Misalnya kita punya sebuah gambar. Gambar tersebut 4 situasi. Ya, di mana gaya yang diterapkan atau si F tadi ini sama besarnya. Besarnya sama, ada F, tapi arahnya beda-beda. Oke. Nah, kalau masing-masing bendanya bergerak ke kanan, ya. Jadi semua benda tersebut bergerak ke kanan. Coba kalian analisa. Kalau ini benda 1, 2, 3, 4 ini bergerak ke kanan, besarnya sama, maka urutkan gayanya yang paling positif ke yang paling negatif. Apakah 1 yang paling positif, apakah A, B, C itu? Coba kalian terus chat. Terus chat. Nggak usah nyontek, langsung aja. Kira-kira mana yang paling kecil, paling besar ke yang paling kecil atau paling negatif. Terus chat. Ya, saya mau udah 7 nih, 8, ayo. Terus, ada yang belum? Siapa yang belum? Oke, B ya. Ada yang bilang B, ada yang bilang E, ada yang bilang C. Nah, beda-beda gitu. Nah, kita lihat. Jika kita punya tadi kan geraknya ya ke kanan maksudnya tadi kita ubah. Jika gayanya ke kanan, terus
ada yang ke atas, ada yang ke kiri, ada yang sama-sama ke kanan, ada yang sudutnya ke atas, maka dia akan berbeda ya. Ada yang saling menghilangkan, ada yang saling menambahkan atau memperbesar gaya tadi. Jadi kalau ke atas bisa dibilang W-nya 0. Kenapa ya? Kita belum tahu F tadi apakah dia sama besar dengan ini. Kalau dia memang sama besar, bisa jadi dia 0, artinya dia bisa juga cuma diam. Atau dia lebih besar F-nya, ya malah dia akan terangkat pergerakannya. Kalau yang ke kiri sama yang ke kanan, dia bisa ketarik istilahnya, bergerak ke arah yang berlawanan. Kalau yang ketiga, searah, ya berarti tinggal ditambahkan. Terus kalau ada sudutnya, ya berarti tinggal kali dengan berapa sudut gaya yang ditariknya. Jadi usaha tadi dipengaruhi oleh arahnya. Begitu juga dengan energi potensial. Jadi kalau ada partikel, tadi kan dia punya arah, dia bergerak kepada suatu titik, dari titik A ke titik B, partikel tersebut mungkin ya. Usaha-usaha tadi ada yang saling menghilangkan, ada yang saling menambahkan. Ya. Jadi kalau kita nanti belajar kepada energi potensial listrik, maka usaha yang dilakukan oleh gaya elektrostatis tidak bergantung kepada lintasan, tetapi pada gaya listriknya atau medan listriknya. Ya. Jadi kalau kita apakah dia saling menghilangkan ataukah saling memperbesar medan, nah itu terpengaruh kepada banyak sekali hal. Kalau misalkan dia hanya satu arah, dia akan bergerak menjauhi dari lintasan. Tapi kalau dia dari arah yang ini, dia akan tertarik juga kepada si UI-nya tadi untuk mendekati atau menarik kepada elektron tadi. Jadi dia yang tergantung adalah kepada jarak dan arahnya. Berapa jauhnya, berapa ininya gitu. Terus medan listrik atau itu didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada partikel uji dibagi dengan muatan partikel tersebut. Jadi jika ada suatu partikel atau ini partikel misalkan dia mempunyai gaya F dibagi dengan muatan partikel tersebut atau Q0-nya. Jadi kalau kita jabarkan lagi F-nya tadi itu akan menjadi 1/4pi E0. Q-nya dibagi dengan R kuadrat dikali dengan AR. Jadi medan listrik dalam suatu muatan tadi dia bisa menyebar kemana-mana saja. Jadi meskipun tidak ada muatan, dia bisa aja bergerak ke segala arah medan listrik tersebut. Walaupun misalnya ada yang menarik dia lebih besar atau ada yang memiliki gaya yang lebih besar atau muatan lebih besar, dia bisa tertarik ke situ. Tapi pada umumnya dia itu menyebar ke segala arah. Ya, tidak hanya berdiri ke satu tempat, tapi kemana-mana. Jadi kalau ada medan listrik nanti, untuk menentukan gayanya, maka F dalam medan listrik itu adalah Q dikalikan dengan E. E-nya apa? Mau negatif, mau positif, ya sama saja. E-nya itu nggak tergantung kepada arahnya, tetapi adalah bergantung kepada besaran atau muatannya. Jadi kesatuan untuk E itu adalah Newton per Coulomb. Atau kalau orang membuat suatu ekuivalen itu sama dengan volt per meter. Untuk sebuah titik muatan Q yang berada pada titik pusat sebuah koordinat bola, intensitas muatan elektrik pada titik P-nya adalah ini tadi. Jadi kalau tadi koordinat yang kemarin kita pelajari koordinat bola, maka dia bisa tergantung kepada sudutnya, RA-nya tadi kan. P itu R, theta, dan theta dan ohmnya ini. Nah,
Jadi dalam suatu muatan bola itu bisa bergerak ke mana aja. Gitu. Jadi kalau dalam titik bola, rumusnya akan menjadi ini, E sama dengan 4 VE kali R kuadrat kali AR. Sebetulnya sama untuk titik koordinat kartesian, tetapi yang berbeda nanti adalah si R-nya. R-nya itu adalah kita punya kemarin X2 min X1 AX plus Y2 min Y1 AY plus Z2 min Z1 AY. Jadi ini bisa kita lihat pergerakannya dari titik Q menuju ke titik P. Maka itu menjadi selisih dari Q ke P. Vektor arahnya, yang kemarin kita pelajari di pertama itu, dia menentukan pergerakan atau besarnya si E itu dari R-nya ini tadi. Jadi semakin jauh jaraknya ini, R-nya semakin besar, maka E-nya akan semakin kecil. Tapi ketika R itu semakin dekat, maka akan memperbesar dari E-nya tadi. Lalu superposisi, yaitu rumusnya ini aja, kan bisa pelajari atau pahami aja. Nanti ini, jadi seperti itu namanya. Ya, rumus-rumusannya untuk menentukan jarak antara ini R1 ke R2 atau penambahannya berapa. Kalau R-nya tidak sama, tadi kan misalkan satu gini atau gini, ini kan gampang. Tetapi dia bergeraknya kan tidak sama terus. Dia tidak bergerak ke satu lintasan, dia bergerak ke beberapa lintasan. Nah, bisa terjadi lintasan tersebut R1 dan R2-nya lintasannya tidak satu arah, tetapi bisa berbeda arah walaupun nanti ketemunya satu titik juga. Nah, itu untuk menghitung superposisinya menggunakan rumus ini. Kita tinggal memasukkan R1-nya dengan R2-nya tadi. Untuk Q-nya sama kan, tadi Q-nya ada ini, Q1, Q2 dibagi dengan nilai mutlak R1 kuadrat dikali dengan R1-nya, kemudian R2 kuadrat dikalikan dengan R02-nya. Maka kalau kita kan seperti ini, 1/4V0 sigma dari IQ1 per R1 RI sih, bukan R1, RI kuadrat dikali dengan RI. Jadi R-nya bisa bermacam-macam, entah 1, 2, dan seterusnya. Oke. Jadi tidak mungkin untuk merepresentasikan seluruh vektor medan listrik pada semua tempat ya. Karena tadi vektornya itu bisa ke segala arah, kita nggak tahu. Bahkan bisa ngaco dan segala macam. Jadi nanti untuk representasi medan listrik itu dibuat suatu garis-garis gaya yang arahnya menggambarkan arah medan listrik. Jadi pada daerah yang cukup jauh, muatan kerapatan garisnya berkurang, dan semakin dekat, muatan garisnya semakin nyata jelas. Itu yang disebut dengan garis-garis medan listrik. Hampir sama dengan garis-garis medan magnet, mungkin yang nanti kalian pernah coba pelajari dulu waktu SMA. Ketika muatan U dan S itu, nanti kan dia ketika dia mendekati U, dia akan semakin nyata. Tetapi kalau makin mendekati S, dia akan menjauh itu semakin berkurang intensitasnya. Jadi medan listrik itu merupakan vektor dan disebut dengan medan vektor. Dan arahnya disebut, arah medan ditentukan dengan arah mana. Ya. Oke. Jadi kalau kita membuat garis-garis medan listrik, garis tersebut kita mulai dari muatan positif dan berakhir di muatan negatif. Coba sampai bikin ini. Nah, jumlah garis yang menunjukkan muatan positif menuju muatan negatif akan sebanding dengan besarnya muatan dan garis-garis medan listrik dapat berpotongan. Jadi sama dengan medan magnet yang dulu mungkin kalian pernah pelajari, garis medan listrik tersebut hampir sama. Ketika dia tarik-menarik, maka garis lengkungannya tersebut dia akan bertemu. Kemudian dia masuk ke dalam negatifnya. Begitu pula kalau misalkan tarik-menarik makin lama, makin dekat. Nah, itu garisnya tadi akan saling bertemu satu dengan yang lain. Kalau semakin dekat, berarti arah ini semakin besar gaya yang di sini. Kalau tolak-menolak pun, dia dibuat kira-kira seperti ini. Ada arahnya, yaitu menjauhi, kemudian dia akan bertabrakan dan
terlempar keluar ke dalam garis medan listriknya. Oke, untuk medan elektromagnetik sampai di sini pertanyaan dulu nggak? Untuk medan ada pertanyaan dulu nggak di sini? Kalau cukup, nanti kita teruskan lagi yang medan. Kita akan masuk ke apa namanya, rangkaian logika. Cukup. Oke, kita pindah ke rangkaian logika dulu ya. Itu soalnya ketinggalan juga lumayan banyak. Oke, kemarin sudah nyampe di mana rangkaian logika? Ada yang ingat?